Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, SHIMH. Saya dosen hukum tata negara di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curug. Saya mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kita saksikan video praktek pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja dan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan perkuliahan. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum memulai perkuliahan, nanti bersama-sama kita membaca doa. Adik-adik mahasiswa semuanya, kita masih di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini kita telah memasuki pertemuan keempat mengenai submateri hak asasi manusia. Pada adik-adik, siapa yang pernah mendengar atau tahu mengenai hak asasi manusia? Izin Pak, Silakan. Saya ingin memberi sedikit tentang hak asasi manusia. Menurut pendapat saya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak bisa direnggut oleh orang lain. Selanjutnya, saudara Mukti. Ya. Oke. Baiklah, menurut saya untuk mengenai hak asasi manusia itu adalah suatu hak yang melekat itu sebelum seseorang itu lahir, semasa ia masih di dalam kandungan, sehingga hak itu melekat dari sebelum lahir sampai ke usia tuanya, Pak. Artinya hak yang melekat dari sebelum lahir, bahkan Ya, dari masih di dalam kandungan. Ya. Silakan yang lain. Ya, Silakan. menurut pendapat saya Pak, hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh oleh seseorang sejak lahir, di mana hak ini harus dijaga dan dihormati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang lain. Silakan kepada saudara Jaka. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya hak asasi manusia itu adalah sebuah hak yang melekat pada pada insan, pada manusia yang melekat sejak dia berada dalam kandungan, dan hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh negara dan juga orang-orang sekitar agar hak tersebut tidak direnggut. Jadi hak asasi manusia itu atau kita kenal dengan hak yang dihormati, dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dan HAM mempunyai prinsip dasar dalam hukum internasional, yaitu mengakui martabat setiap individu tanpa memandang ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik. Mempunyai sejarah yang sangat panjang. Yang pertama, perkembangan HAM pada masa lampau atau tahun 6000 sebelum Masehi. Di 6000 sebelum Masehi itu sudah ada yang namanya HAM. Itu gimana itu HAM sebelum Masehi tahun 6000? Jadi ketika Nabi Musa ya, memperjuangkan hak-hak warganya atau masyarakatnya dari tindasan Raja Fir'aun, artinya sudah ada sejak zaman dahulu. Itu disebut dengan hak masa lampau tahun 6000 sebelum Masehi. Dan kita kenal piagam Hammurabi di Babilonia itu tahun 2100 sebelum Masehi. Terus lagi ada Socrates di tahun 469 sampai dengan di tahun 399 sampai dengan 469 sebelum Masehi. Ini diakui oleh PBB itu pada tanggal 10 Desember tahun 1948 ya. Jadi PBB itu telah berhasil merumuskan naskah yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang HAM. Jadi begitu sangat pentingnya tentang HAM ini ya. Di sini ada yang namanya hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi,
hak-hak individu, hak-hak kolektif, dan hak pelindungan HAM. Itu seperti ini, ya. Kita akan menonton sebuah video mengenai pelanggaran HAM. Nanti saudara-saudara yang ada di kelas ini silakan identifikasi masalah apa yang terjadi hingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Silakan. Sudah jadi kan? Ya, terus ya. Silakan dibuat kelompok, kalian identifikasi masalah ini, mengapa terjadi hal seperti itu dan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Silakan dibuat. Pada mahasiswa atau kelompok A yang sudah selesai untuk mengidentifikasi mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM hingga terjadi pelanggaran tersebut, kepada kelompok A silakan untuk mengidentifikasi masalah dan mempresentasikannya. Hasil identifikasi dari kelompok kami menurut video yang barusan kita tonton bersama, adapun yang pertama yaitu hak asasi manusia. Itu terdapat yang pertama hak kesetaraan, bahwasanya kita semua manusia itu setara, equality before the law, kesetaraan, semua manusia sama di hadapan hukum. Yang kedua yaitu hak non diskriminasi. HAM ini hadir untuk memastikan setiap individu tidak ada individu yang terdiskriminasi. Balik lagi ke dari hak kesetaraan. Selanjutnya hak untuk hidup. Setiap manusia maupun dianya manusia yang Jadi terdapat dalam video tadi ada beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Yang pertama tadi itu adalah hak kesetaraan dan hak non diskriminasi
Yang ketiga itu hak untuk hidup. Yang keempat itu hak bebas dari segala bentuk perbudakan. Nah, jadi dalam kesimpulannya tadi, hak mereka akan terpenuhi apabila mereka memiliki uang. Maka hak-hak mereka yang beruang akan menjadi prioritas. Nah, dari masa pemerintahan Nabi atau kita kenal dengan pemerintahan Madinah, itu Nabi Muhammad SAW sudah memperkenalkan dengan hak-hak asasi manusia. Tahu dengan kita kenal dengan Piagam Madinah, telah merupakan konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara yang ada di Madinah seperti itu. Kalian silakan, kita akan melaksanakan kuis menggunakan Mentimeter, ya. Beberapa penyebab pelanggaran HAM menurut Yuniar Mujiwati. Yang pertama ada faktor internal yang di dalam itu kenapa banyak pelanggaran HAM, karena pertama ada rasa dendam kepada seseorang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM secara umum oleh ahli salah satunya menurut Lubis dan Sudeni. Faktor pertama yaitu penyebab HAM secara umum sikap egois atau seseorang itu lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan bersama. Terima kasih adik sudah mengisi kuis kita, dan itu kuis Mentimeter, ya. Apa yang saudara pahami mengenai HAM atau hak asasi manusia? Ada di sini yang mengisi HAM yaitu hak yang melekat. HAM adalah hak yang harus dilindungi. HAM itu hak yang harus dilindungi sejak dalam kandungan. Artinya, alhamdulillah kalian sudah mengisi kuis Mentimeter ini. Nah, untuk itu kita beri aplaus semua untuk kita. Tetap semangat, selalu rajin membaca untuk menambah wawasan dan pemikiran kalian dan menambah pengetahuan, dan jangan lupa untuk selalu tetap berdoa.